Ya, terima kasih pemirsa. Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, kita saatnya pada segmen ini kita akan menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat melalui WA. Dan kepada Anda silakan juga bisa di 089654076048. Baik, Kiai, mohon izin saya akan membacakan pertanyaannya. Nah, yang pertama ini datang dari Sahlan dari Banten. Namun saya ingatkan loh, setelah ini di bagian terakhir nanti akan ada amalan ya. Amalan tentang agar ibu hamil mudah melahirkan. Biasa di masa Covid ini karena sering bertemu pasti banyak yang hamil kan. Nah, bagaimana kemudian melahirkannya gampang. Baik, sekarang pertanyaan pertama. Apakah yang akan didapat bila kita istiqomah dalam ibadah atau perbuatan baik? Nah, mungkin juga sebaliknya nanti, Kiai. Silakan. Ya, jadi segala sesuatu yang positif itu pasti melahirkan positif juga. Salah satunya adalah istiqomah tadi. Istiqomah bisa mempunyai manfaat, bisa yang sifatnya mental spiritual, juga bisa yang sifatnya materi. Mental spiritual adalah semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah istiqomah, katakanlah biasa mengerjakan ibadah, kebaikan, itu ada semangat untuk mempertahankan ibadah tersebut, bahkan akan menambah yang lebih baik. Itu hidayah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, bahwa kita diberikan anugerah untuk selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan. Itu manfaat yang bersifat imateri, yaitu berupa spiritual, mental spiritual. Demikian pula juga manfaat untuk kepentingan-kepentingan kehidupan di dunia. Kalau kita ini istiqomah dalam bekerja, dalam beribadah, tentu akan menambah semangat untuk bekerja yang lebih baik. Dan itu otomatis akan mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Jadi bahasa Al-Quran itu akan kami siramkan ma'an ghadaka, air yang bersih, yang jernih. Artinya dari aspek materi akan diberikan rezeki yang banyak. Jadi orang yang istiqomah itu manfaatnya dua. Satu dari unsur mental spiritual, ibadah, lebih semangat, juga akan diberikan kelebihan-kelebihan yang sifatnya duniawi juga, yaitu rezeki. Insya Allah. Apakah kemudian ketika ada orang nih berusaha, Kiai, kan ada orang yang berusaha di bisnis ini, ya kan, merasa gagal, pindah. Nah, apakah kepindahan orang selalu pindah itu dia termasuk tidak istiqomah, atau dia istiqomah dalam kerangka dia berikhtiarnya? Jadi istiqomah dalam pindah gitu maksudnya. Baru ikhtiarnya istiqomah, tapi tidak istiqomah dalam satu core bisnisnya gitu. Iya, jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Biasanya orang, pertimbangannya itu sifatnya sesaat, itu yang bisa menjatuhkan seseorang di jurang yang nggak enak itu. Jadi melihat orang rame-rame ke sono, kita ikut ke sono, itu biasanya sering jatuh. Tetapi ketika kita menekuni sesuatu, mungkin awalnya tidak enak. Orang istiqomah itu awalnya, Masya Allah, kok saya begini, orang lain sudah hebat, tapi nggak apa-apa itu. Memang tantangannya begitu. Sebuah proses biasa, awal-awalnya nggak enak. Tapi insya Allah, Allah akan menjanjikan suatu saat akan mengalami, kalau bahasa Misbah itu Lailatul Qadar kira-kira. Satu berita yang baik tiba-tiba kok, justru yang biasa dilakukan ini dicari oleh banyak orang. Sangat menguntungkan. Jadi nggak usah khawatir. Lailatul Qadarnya itu ada itu nanti. Ini istilah, saya menggunakan istilah Lailatul Qadar itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dari memang upaya kesabarannya tadi dalam keistiqomahannya. Nah, gimana? Ada cerita di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat ini. Jadi beliau ini istiqomah baca kulhu. Jadi dikit-dikit kulhu. Sholat asar kulhu. Sholat maghrib kulhu. Sholat isya kulhu.
sholat subuh kulhu. Itu bisa Ustadz kulhu. Dipanggil Ustadz kulhu. Iya. Dikirain nggak hafal kali ya. Dilaporin. Kanjeng Nabi ini ada sahabat dikit-dikit kulhu ini. Apa nggak hafal gimana ini? Dipanggil sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kesini. Kamu kok baca kulhu terus gitu? Iya. Apa jawabannya? Inni uhibbuha. Saya cinta. Seneng dengan baca kulhu itu. Dan saya istiqomahkan. Apa katanya Kanjeng Nabi? Kamu akan masuk surga oleh sebab bacaan kulhu yang kamu baca. Artinya buah daripada istiqomah. Ya. Jadi kalau Mas Agus bertanya, apa yang akan kita dapatkan dari istiqomah? Memang harus kita mampu menggambarkan, mentasawurkan bahasa kita Pak. Bahwa istiqomah akan melahirkan karomah. Istiqomah akan melahirkan kemuliaan. Ya. Nah, kalau tadi bahasa beliau, dapat Lailatul Qadar, sesuatu yang besar gitu. Nah ini harus disampaikan kepada masyarakat. Dan Kanjeng Nabi sudah mengingatkan, amal yang paling baik menurut Allah adalah yang paling dawam, yang istiqomah, wa inqallah, walaupun sedikit. Ya. Kalau untuk keburukan ada definisi istiqomah nggak, Kiai? Atau gimana itu? Jangan Mas Agus, tapi ada pengaruh. Izin Kiai. Iya. Kenapa kalau saya baca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali? Ya. Itu biasanya orang baca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali itu pengaruhnya rezekinya lancar. Gitu kan? Disenangi banyak orang. Makmur hidupnya. Karena kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum itu mengaruhi pada jiwa. Sebaliknya, kalau Mas Agus misalnya tiap hari wiridannya istiqomah, saya takut. Jadi penakut sambil. Jadi begini, Ustadz Agus, ada satu terminologi dalam agama itu memang hanya spesial untuk kebaikan. Ya. Jadi tidak boleh kalimat itu lalu digandengkan dengan sesuatu yang tidak baik. Ya. Tetapi ada memang kalimat itu bisa masuk yang baik maupun yang tidak baik. Misalnya akhlak. Akhlak itu juga bagian daripada sebuah kebiasaan. Kalau kita lihat rujukan kitab-kitab kuning misalnya para cendekiawan kita, misalnya definisinya al-akhlak itu, Ahmad Amin mengatakan al-akhlak ya al-iroda, al-ada, kebiasaan ya kan. Nah, kalau yang baik disebut ya al-akhlakul mahmudah, al-tau karimah. Kalau yang jelek madmumah gitu kan. Tapi ada istilah yang tidak boleh digandeng dengan sesuatu yang jelek-jelek. Istilahnya itu istiqomah dalam maksiat. Itu nggak boleh. Istiqomah atau ada lain ya? Misalnya yang sering kita dengar, wah korupsi berjamaah. Itu dia. Jadi jamaah itu memang istilah positif lah, jangan dibuat istilah-istilah yang dihubungkan dengan yang nggak baik gitu kan. Walaupun secara bahasa ya mempunyai arti jamaah itu ya kumpulan dari satu dua orang ya. Katakanlah lebih dari 2 itu jamaah secara bahasa. Tapi itu istilah yang sudah populer. Sholat jamaah. Tiba-tiba dibuat istilah korupsi jamaah. Atau istiqomah dalam maksiat. Ya, sebaiknya itu ditinggalkan karena itu hal yang konotasinya memang dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik. Ya, jangan digandengkan dengan kata yang jelek-jelek. Baik. Nah, pemirsa, sudah saatnya sekarang ini amalan Kiai, amalan untuk agar ibu hamil mudah melahirkan. Terima kasih Mas Agus. Kiai Samsul izin ya. Monggo. Jadi ada tradisi di pesantren-pesantren itu diberikan amalan tertentu ya, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang khusus. Nah, termasuk juga biasanya Kiai didatengin, Assalamualaikum Pak Kiai, ada apa? Ini istri saya mau melahirkan gitu. Ya seharusnya sih datang ke dokter. Cuma karena mungkin di kampung itu susah menemukan dokter, Kiai juga dianggap sebagian daripada solusi. Maka saya sarankan Mas Agus kepada para jemaah di rumah, kalau ada istri kira-kira mau melahirkan dan biar gampang melahirkan, mohon dibacakan ini, doa ini. Ikutin saya dari rumah juga masing-masing. Ikutin silakan ya. Jadi nanti dibacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Hanna waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud
Ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Malikil ma'bud. Jadi biqudratil malikil ma'bud. Ini tolong dibaca terus-menerus Pak Yai Samsul. Mas Agus, dibacakan untuk apa? Untuk istri atau siapapun orang tetangga kita yang kesulitan untuk melahirkan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan makna atau secara harfiah itu Nabi Isa dilahirkan oleh siapa? Oleh Maryam. Maryam dilahirkan oleh Hanna. Kemudian kita katakan ukhruj ayyuhal maulud. Keluarlah. Wahai anak yang mau lahir. Itu dibaca berapa kali? Kapan Pak Kiai? Tanpa batas. Oh, tanpa batas. Saya selalu mengingatkan Kiai Samsul. Kalau dikasih amalan sama Kiai, pokoknya kobil tuh gitu aja. Oh gitu. Jadi jangan nanya berapa kali. Saran saya tidak ada batas sih ya. Karena apa? Karena mohon kepada Allah. Dan itu biasanya kalau yang mengucapkan Mas Agus itu Kiai yang istiqomah. Insya Allah manjur. Insya Allah manjur. Saya kira begini. Ada orang misalnya. Mas Agus datang ke pesantren saya. Kemudian Mas Agus melihat saya nyuruh kepada santri, hei santri nyapu, kan gitu kan? Ternyata oleh siapa? Para santri itu disapu benar. Padahal kalimatnya hanya nyapu. Kemudian Mas Agus niru, saya niru manggil, hei santri nyapu, misalnya. Belum tentu mau. Kenapa kok tidak bisa nyangkut kepada santri? Jawabannya sederhana. Saya sudah istiqomah sebelumnya ngajarin, Mas Agus tidak. Masya Allah. Nah pemirsa, di segmen keempat nanti kita bersama-sama nanti akan melaksanakan zikir gerak batin bersama Kiai Misbah. Dan sebelumnya akan ada kesimpulan dari dua orang narasumber kita. Tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.